Halo Sobat Sportcast, selamat sore sih kalau di sini, tapi selamat pagi, siang, dan malam dimanapun kalian berada. Nama gue Zelta dan hari ini gue bakal nge-hostin ada acara ya sebenarnya ya, bisa dibilang ya, acara yang nanti bakal diadakan sama LPDUK. Dan hari ini gue udah kedatangan ada beberapa narasumber yang bakal gue wawancarain hari ini, dan kita bakal ngobrol soal game lokal ya khususnya, karena ini lagi dalam memperingati, adalah nanti nama acaranya ntar kita tunjukin, tapi sekarang gue langsung mau kasih tahu aja. Ini ada Ko Ivan dan juga ada Flakes ya, ada Dennis dari Lokapala ya. Coba boleh disapa dulu. Halo Zelta. Yes. Halo Bang Zelta. Yes. Ya, ini boleh Ko Ivan dulu dari Lokapala, dari mana dan juga abis ngapain? Enggak. Silakan. Oke, nama saya Ivan, CEO dari Anantarupa Studio. Kita pengembang game Lokapala, game esports pertama dari Indonesia. Yes, dan juga lanjut ke Dennis. Halo, nama saya Dennis, nick in game saya Flex, saya perwakilan pro player dari tim Mahadewa. Asik, Mahadewa Esports ya. Benar. Oke, jadi selamat sore buat Ko Ivan dan juga buat Dennis. Nah, hari ini gue mau kasih tau juga buat Sobat Sportcast dimanapun kalian berada. Hari ini gue mau nunjukin kita ada namanya Pepernas ya, Pekan Permainan dan juga Esports Nasional. Ini exhibition dan juga turnamen buat khusus game lokal aja. Dan juga objektif dari Pepernas tahun ini ya, mestinya di tahun depan sih ya. Jadi tahun ini kita bakal kick off. Jadi tahun depan kita bakal ada acaranya, di mana kita punya kompetisi e-sport tahunan berbasis game lokal, dan juga ada tujuan dalam penguatan dan pengembangan network baik ke pemerintah maupun ke swasta. Habis itu juga nanti acaranya ada event dan eksibisi. Habis itu juga selain itu kita sekarang ini adalah salah satunya ya, acara buat ngenalin game lokal di mana ada e-sports dan juga ada casual game di kurang lebih 300 sekolah dan di universitas se-Indonesia. Selain itu nanti juga bakal ada workshop ya. Jadi ada workshop juga buat pelatihan interaktif, diskusi kelompok, latihan studi kasus untuk wasit dan juga shoutcaster. Jadi siapa tahu mungkin dari Sobat Sportcast yang ada tertarik untuk jadi wasit atau jadi shoutcast bisa lebih di fokuskan lagi ya nanti buat eventnya. Nah, habis itu juga lanjut lagi. Ini kita ada lini masanya, jadi timeline-nya lah ya lebih tepatnya. Kita punya kick off. Kick off-nya itu dari sekarang ya, Desember 2023. Dan nanti kita ada roadshow, ada babak eliminasi, qualifier, dan juga ada babak final, di mana itu akan diadakan di tahun 2024. Jadi stay tune, pokoknya tunggu buat nanti acara-acara kedepannya yang pasti ini bakal seru banget. Dan juga lanjut lagi, kegiatannya sebenarnya masih sama aja sih. Kalau di kick off kita ada mini kompetisi, kita ada mini eksibisi, ada fun match, ada pengenalan IP juga, yang pasti kan game lokal banyak ya. Bukan cuma Lokapala, masih ada yang lain, dan juga masih ada nama-nama lain yang mungkin Sobat-sobat Sportcast udah lebih tahu daripada gue. Dan juga abis itu ada roadshow. Nanti kita roadshow sosialisasi untuk Pepernasnya. Nanti juga ada kualifikasinya, regionalnya, dan juga nanti ada finalnya kompetisi. Itu kemungkinan besar akan diadakan di akhir tahun di 2024. Habis itu kita lanjut lagi. Pepernas 2023 sampai 2024. Nah, ini kompetisinya banyak dan juga kita ada di banyak daerah ya. Jadi nanti kick off-nya kita akan ada serentak, seingat gue di Jakarta, Jawa Barat, dan juga di Lampung. Nah, nanti sisanya itu kita bakal jalanin di 12 kalau nggak salah 12 kota. Jadi pokoknya bakal rame. Kalau misalnya mungkin kalian juga udah mau siap-siap, boleh langsung cari tahu infonya nanti ya. Dan juga selain itu tipe-tipe gamenya nih ya, buat mungkin sobat-sobat Sportcast yang mau tahu nih. Kita ada single player game, ada multiplayer game, dan juga ada e-sports. Jadi banyak banget. Single player game tuh kayak arcade misalnya. Mungkin kalau misalnya yang lebih umum diketahui lah ya untuk masyarakat luas, misalnya kayak game Tekken itu kan single player. Kalau multiplayer mungkin kayak sekarang tuh kayak game bola kayak FIFA gitu-gitu. Itu juga kan sekarang kan lagi multiplayer, udah bisa tuh 2 lawan 2 ya kan, kalau nggak salah bisa 2 lawan 2. Lalu ada e-sport. Nah, e-sports ini salah satu contohnya misalnya Lokapala yang sekarang lagi pengen gue interview bentar lagi. Habis itu lanjut lagi daftar gamenya ya. Tadi sebenarnya sih gue udah lihat ya, cuman masih ini ya, masih menyusul lah. Jadi nanti kita tunggulah buat kedepannya. Nah, sekarang kita langsung lanjut aja ya. Kita langsung lanjut ke narasumber kita ya. Sekali lagi Ko Ivan dan juga
Bang Denis. Siap Bang Denis. Siap Bang. Ya, mungkin buat pertama gue mau nanya soal Lokapala dulu ya Pak Ivan. Ya. Nih Lokapala nih awalnya gimana nih terbentuknya kira-kira? Oke, jadi kita sebenarnya dulu 2017 ya. Yep. Itu udah lihat bahwa e-sports itu bakal ke mobile. Oke. Jadi 2017 kita ancang-ancang kita harus develop game e-sports based on mobile kayak gitu. Itu latar belakangnya. Oke, latar belakangnya itu lalu yang ngedrive buat jalan Lokapala abis itu yang apa lagi ya? Yang memulai gitu. Maksudnya selain dari pemikiran itu. Kira-kira yang mulainya apa? Jadi kita menentukan gamenya tuh mau genrenya apa dulu. Karena kalau di e-sports pada waktu itu baru ada 2 tipe permainan ya. Satu yang lebih ke strategic itu multiplayer online battle arena atau MOBA. Yang kedua game yang lebih ke action based. Jadi FPS atau 3PS kan, battle royale dan sebagainya. Dan kita memilih genrenya itu MOBA karena kita mau memperkenalkan banyak karakter-karakter dari Indonesia. Dari Indonesia, oke. Sejauh ini karakternya di Lokapala, kira-kira sejarah-sejarahnya tuh berasal dari daerah mana aja sejauh ini? Kita sekarang karakternya kan ada 34 dan karakternya tuh kita teliti dari berbagai tempat di Indonesia dan juga dari berbagai zaman. Karena kita cukup banyak risetnya cukup banyak. Awal kejayaan Nusantara dari abad ke-6 sampai abad ke-16 gitu. Jadi range-nya cukup panjang. Berarti dari abad ke-6 sampai abad ke-16 juga kalau nggak salah kemarin yang gue tahu juga banyak beberapa dari abad-abad ke-21 kan kalau nggak salah. Abad ke-20 yes. Iya. Juga masih banyak kan. Ada. Ya jadi terus selain itu sekarang sejauh ini Lokapala udah sampai mana kalau menurut Ko Ivan? Lokapala bisa dibilang sekarang baru mulai perjalanannya di Asia Tenggara, ya kan. Jadi kita tunggu aja nanti akan ada banyak event-event yang berbasis di regional. Tapi kita tentunya kemarin kita selalu perbaiki terus ya. Jadi kita iterasi terus supaya pengalaman bermain juga lebih baik dan sebagainya. Oke. Terus abis itu mungkin boleh tanya nggak gitu kompetisinya sejauh ini udah ada apa aja nih buat Lokapala? Oke, jadi karena tahun ini kita mulai dengan self publishing di Indonesia. Jadi kita kemarin mulai dengan Satria Mardika namanya. Oke. Satria Mardika ini kompetisi Lokapala tingkat pelajar. Nah, tahun depan kita bakal ada lebih banyak lagi teaternya buat pro series maupun buat universitas maupun buat umum. Oh, gitu. Berarti makin lama dan semakin tahun berjalan nih semakin ramai harusnya Lokapala ya. Amin. Oke. Terus abis itu selain itu gue juga mau nanya deh Ko Ivan, kalau misalnya mungkin ada sejarah-sejarah lain gitu dari Lokapala gitu, mungkin ada satu gitu yang bisa di-pick gitu, mungkin yang mungkin Ko Ivan suka banget gitu, atau mungkin yang Ko Ivan perlu riset sangat lama untuk ini, boleh dikasih tahu salah satunya? Mungkin ini ya, kisi-kisi ya. Boleh. Kesatria yang nanti bakal kita launch setelah ini adalah raja yang terkenal di Asia Pasifik lah. Karena terdapat namanya tercatat di satu prasasti di India. Ya. Kira-kira kalau di Indonesia ada nggak namanya? Ada namanya juga? Ada. Jadi itu raja dari salah satu kerajaan kuno lah di Indonesia, di Nusantara ya. Terus tercatat juga di India dan dinasti ini sangat terkenal di seluruh penjuru dunia. Bahkan pernah tercatat di salah satu manuskrip di Arab. Gitu. Menarik. Tapi ini belum boleh dikasih tahu namanya. Kisi-kisi itu. Bentuknya juga belum boleh. Belum. Oke, ya udah. Kalau nggak, karena ini MOBA kan. Oke. Tipe kesatrianya deh. Tank. Yes. Oke. Ya pokoknya itulah ya buat sobat Sportcast, cuma itu bisa gue kasih tahu lah ya. Jadi nanti ada rilis Satria baru Tank. Raja ya. Rajanya Nusantara dulu ya, kita lihat nanti lah. Terus habis itu selain Satria mungkin adakah hal-hal lain dari Lokapala yang mungkin Ko Ivan mau point out nih buat sekarang dari gamenya secara khusus? Oke, dari gamenya kita tentunya terus menambahkan fitur-fitur baru. Terus ada perbaikan di segi visual ya. Jadi kita lagi jadwalkan juga bagaimana nanti mungkin awal tahun depan kita sudah bisa tampilkan ada perbaikan visual lagi.
terus nanti memperkenalkan karakter-karakter yang ada di Asia Tenggara juga. Gitu. Berarti wah karakter Asia Tenggara nih ya. Ini menurut gue jadi kata kunci nih ya, karakter Asia Tenggara. Nah kira-kira karakter dari Asia Tenggara ini berarti nanti Lokapala akankah ada apa ya namanya, adaptasi, mungkin bisa dibilang adaptasi dari karakter di negara lain atau gimana? Ya, jadi kita tidak sekedar melakukan lokalisasi di setiap negara, tapi kita sebutnya culturalization ya. Jadi kayak menyesuaikan dengan culture setempat. Jadi ada beberapa ksatria Lokapala itu yang punya kesamaan cerita dengan cerita di satu negara misalnya. Jadi nanti di sana karakter ini akan diganti dengan karakter lokal, terus karakter yang asli Nusantara jadi skinnya gitu. Gitu. Seru banget sih kalau kayak gitu. Maksudnya gue juga selama main MOBA belum pernah ya, maksudnya belum ada gitu ya. Maksudnya buat culturization untuk di negara tertentu dan langsung itu yang jadi kesatrianya gitu. Dan skinnya tuh malah kesatria di negara yang asli. Iya. Seru juga sih kalau kayak gitu. Oke, sekarang kita berlanjut ya. Ini karena masih banyak ya. Masih banyak pertanyaan yang bakal dijawab buat hari ini buat Bang Denis dan juga buat Ko Ivan. Oke, buat Ko Ivan dulu deh ya. Buat sekarang, apa tantangan terbesar saat develop dari Lokapala ini? Nah ini kita udah mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan agak-agak. Oke, challenge-nya adalah pada waktu itu industri game itu sudah kelihatan di dunia ya, udah kelihatan naik ya. Jadi kita kan lihat, biasanya kita kan sebelum bikin game kita lihat proyeksinya berapa tahun ke depan seperti apa. Dan udah kelihatan dari tahun 2017 itu game ini jadi salah satu industri yang naiknya cukup pesat. Tapi di dalam negeri di Indonesia itu ekosistemnya belum ada. Dan nggak terlalu kelihatan karena kalau pemerintah Indonesia kan selalu bikin program itu berdasarkan PDB. Padahal pada waktu itu PDB game mungkin masih kecil sekali, jadi terlewat lah kayak gitu. Jadi yang challenge kita cukup banyak karena ekosistem industri game di Indonesia belum ada pada waktu itu. Terus habis itu selain itu dari si ekosistem itu apa yang berkembang itu akhirnya sampai sekarang? Jadi dari situ kan terus kita ada challenge ya. Satu, institusi pendidikan tuh di Indonesia belum nyambung sama industri. Jadi nggak peduli berapa banyak pun lulusan, tapi ternyata nggak bisa keserap ke industri. Nah tapi solusi membuat mereka jadi entrepreneur sendiri juga bukan jadi solusi. Kenapa? Karena lebih banyak gagalnya ya. Karena mereka kan nggak paham bagaimana berbisnis, pipeline industri seperti apa. Ini tentunya perlu diperbaiki. Terus selain itu pada waktu kita membangun game itu kan nggak murah ya. Bahkan bisa dibilang sekarang lebih mahal daripada pembuatan film gitu. Nah ini belum ada akses pendanaannya di Indonesia gitu. Jadi kayak sampai kita waktu berkembangnya Lokapala kenapa makan waktu cukup lama? Karena belum ada akses pendanaan di situ. Gitu. I see. Berarti sekarang udah ada udah ada progres lah ya di situ, mungkin udah ada progresnya. Sudah ada progres dan sudah ada, nanti akan ada perpresnya ya. Percepatan industri game nasional. Ya. Cukup menarik. Nah, ngomong-ngomong soal perpres nih ya, Ko Ivan. Nih mau tanya deh, itu tadi soal perpres itu kelengkapannya gimana tuh? Perpres ini tuh tentang apa gitu? Dan juga ngapain aja gitu nanti perpresnya? Perpres percepatan industri game nasional ya. Itu sebenarnya diinisiasi karena melihat bahwa penguasaan industri game kita lokal itu di bawah 1% di Indonesia. Jadi perpres ini tujuannya adalah memberikan ekosistem yang cukup buat industri game lokal supaya bisa bertumbuh. Nah, kenapa begitu? Karena industri game ini sudah menjadi isu global. Ya kan, bahkan kita lihat perang dagang Cina dan Amerika, kalau kita lihat di angkanya, itu lebih dari 45% itu dispute karena cross border transaction. Artinya apa? Cross border transaction artinya game-game online-nya itu bisa ngambil uang dari satu negara meskipun kantornya nggak ada di sana. Jadi habis itu Amerika kan nge-push GMT namanya, Global Minimum Tax, buat dispute di bidang cross border supply ini. Nah, Indonesia tentunya nggak boleh ketinggalan. Kenapa? Karena Indonesia sebagai salah satu market terbesar di dunia ya. Dan kalau menurut data dari Google Play, itu downloader game di Indonesia itu nomor 3 di dunia. Jadi kalau sampai
99% dikuasai oleh asing, itu bahaya banget buat Indonesia. Oke. Tapi selain ada ancamannya, tapi juga ada opportunity-nya, di mana industri game yang termasuk dalam klaster industri konten ini adalah bisa menjadi sumber perekonomian baru, sumber pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu di berbagai negara kayak di Korea, di Cina, di Arab tadi ya, saya sudah sebutkan kan, di Malaysia mereka mulai mendorong gimana industri game lokalnya tuh tumbuh, sehingga pada waktu mereka mengekspor gamenya itu dapat memberikan nilai tambah kepada industri-industri lain. Jadi Perpres percepatan industri game nasional ini fungsinya buat mendukung komponen-komponen atau ekosistem industri game lokal. Oke. Gitu. Selain itu, berarti si Perpres ini kira-kira nanti si percepatan ini bakal ada apa aja nih? Poin-poinnya dari situ? Oke, jadi ada 7 pilar, ya kan, 7 pilar utama. Yang satu tentunya edukasi. Di pilar edukasi ini buat mencari solusi karena dari talent-talent yang diedukasi di pendidikan Indonesia itu belum mampu diserap oleh industri. Kemudian yang poin nomor 2 itu adalah akses pembiayaan. Karena akses pembiayaan ini kalau kita lihat di Malaysia ada grant ya. Grant buat digital content grant itu buat IP yang baru sampai 3,5 miliar. Kalau IP-nya sudah dikembangkan bisa sampai 7 miliar. Ini grant dari pemerintah. Terus ada berbagai kebijakan tax policy ya. Kalau kemarin kan kita barusan studi banding di Korea Selatan, mereka punya tax policy buat industri konten. Kita belum punya. Jadi yang pilar nomor 2 ini untuk supaya tujuannya adalah menarik investor buat berinvestasi di industri game. Oke, tax policy ini nih apa nih? Tax policy atau kebijakan pajak. Kebijakan pajak. Itu kalau di industri yang kayak di Korea Selatan ya, itu diberikan kepada investor atau sponsor yang berinvestasi di industri konten. Oh, I see. Jadi kalau mereka mau berinvestasi di industri konten, mendorong industri konten lokalnya ya, mereka mendapatkan tax deductible istilahnya gitu. Oh, oke. Lanjut lagi. Terus kemudian di situ ada regulasi pendukung yang lain ya, kayak ada IGRS, terus kemudian ada penyediaan infrastruktur yang memadai supaya industri game lokal bisa tumbuh. Kemudian pembukaan akses market gitu. Jadi pembukaan akses market ini juga penting karena seringkali industri game lokal kita nggak mendapatkan akses market di Indonesia karena keblok sama game-game dari luar misalnya. Nah ini kan juga harus di unblock istilah gitu. Nah untuk pembukaan akses market ini salah satu yang terpenting adalah regulasi terkait TKDN, tingkat kandungan dalam negeri, tingkat komponen dalam negeri. Dan ini yang sedang kita perjuangkan juga. Oke. Pilar-pilar lainnya edukasi, pembiayaan, ya. Terus kemudian teknologi tadi, infrastruktur teknologi, yes. Terus tentang industri ya tadi ada TKDN, yes. Terus yang pembukaan akses market sudah, terus kemudian yang terakhir itu pembukaan akses market di luar negeri juga. Dan ini berarti salah satu penyertaan berbagai event di nasional, regional maupun di global itu supaya industri game lokal juga dilibatkan gitu. Jadi ada pendorongan ya. Oke, berarti ini pendorongan untuk pelibatan game lokal ya. Ya betul. Bisa dibilang. Kita ambil contoh pada saat Olimpik di Tokyo ya kemarin ya. Itu kan waktu ada e-sports di situ, pemerintah Jepang minta supaya ada game Jepang di situ. Oh. Jadi ada sesuatu yang di-push oleh government-nya gitu. Iya. Oke, selain itu juga bagaimana antusias masyarakat Indonesia terhadap game online saat ini? Game online khususnya di umum kali ya. Dan juga menurut Ko Ivan nih yang udah cukup mengriset banyak dan bahkan bikin game nih. Apakah nanti bakal ada pertumbuhan yang signifikan ke depannya? Iya, jadi industri game di Indonesia tuh ternyata industri yang sangat pesat sekali. Ya kan, Indonesia kelihatan sebagai market berkembang sangat pesat. Kebayang nggak dari 224 juta online population di Indonesia, 174 juta itu main game. Nah, itu banyak banget sih ya. Banyak banget. Itu kayak lebih dari setengah penduduk Indonesia yang main game ya, hampir 2/3-nya. Dan ini tentunya harus ditanggapi dengan serius. Kenapa? Karena kita harus bisa memanfaatkan momentum pertumbuhan demografi kita supaya nggak jadi bencana demografi nih. Karena kalau kita hanya sebagai market game aja dan ternyata industrinya semuanya dikuasai oleh asing, jadinya istilahnya boncos ya. Indonesia bakal
capital outflow-nya keluar terus. Gitu. I see. Oke, bencana demografi ini menurut gue juga jadi key point ya. Nah, bencana demografi ini kira-kira gimana, Pak Ivan? Bencana demografi artinya kita tidak mampu memanfaatkan pertumbuhan generasi muda kita, sehingga generasi muda kita hanya menjadi pasar bagi industri konten negara-negara lain. Ini kita jadi bencana demografi. Padahal kalau kita melihat sampai 2030 ya, 7 tahun lagi, contohnya industri konten itu bakal memimpin industri-industri yang lain. Gitu. I see. Berarti bahkan industri konten ini lebih dari industri film, dari industri musik. Ya. Industri konten ini berarti ada industri game, film, musik, gitu, animasi. Dan ini sudah dilihat kemarin dari angka-angkanya ya. Selama pandemi itu justru naik cukup pesat. Jadi berarti industri konten ini industri yang resilient. Dan gak heran kalau negara-negara maju ya kayak Korea, Cina, itu yang di-push adalah industri kontennya. Sih benar juga sih, kita jadi banyak nonton drakor dan juga sekarang lagi ada Dracin ya kan, Dracin lagi banyak juga. Kemarin saya sempat nonton beberapa, seru juga. Soalnya ada juga ya Dracin yang berhubungan dengan game gitu loh. Maksudnya kan udah mulai relate satu dengan yang lain industrinya kan, jadinya kalau udah kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Strategi dari Anantarupa dalam melakukan pengenalan dan pengembangan pada Gamers Indonesia kira-kira gimana? Oke, strategi kita sebenarnya kita ingin bisa engage dengan komunitas, kemudian kita ingin juga bisa bekerjasama dengan berbagai elemen di Indonesia. Contohnya elemen dari pemerintah daerah maupun sekolah-sekolah. Karena ini adalah satu key point apa yang bisa kita tawarkan kepada komunitas kita adalah karena Lokapala sendiri nggak sekedar cuman game. Tapi juga menawarkan ada literasi budaya di sana. Kita ngenalin banyak tokoh-tokoh kesatria-kesatria di Lokapala ini yang kita mungkin sudah lupa. Gitu. Jadi kayak kita kalau bilang kita bangga sebagai Indonesia, bangga dari mana? Ini yang ingin kita jawab. Gitu. Oke, karena setahu gue juga Lokapala juga banyak ini kan, banyak berasal dari nilai inti dari kebudayaan Indonesia. Betul. Nah itu boleh nggak? Boleh di-spill nggak dikit? Oke, jadi kalau kita bicara soal nilai ya, Jepang itu dulu kan bangkit karena mereka memperkenalkan 7 nilai Bushido. Melalui apa? Melalui novel. Ya kan? Tapi itu kan tahun 1930. Ya kan? Nah sekarang medium itu berubah. Anak-anak generasi muda sekarang tuh udah jarang yang baca buku misalnya. Tapi mereka main game. Nah kalau kita, contohnya tadi 174 juta pemain game di Indonesia yang lebih dari setengahnya adalah anak-anak muda. Terus nilai apa yang mau kita kenalin ke situ kan gitu? Yang setara dengan 7 nilai Bushido. Betul. Nah kita punya 8 nilai kesatria yang kita perkenalkan di Lokapala tadi. Dan yang lebih hebat lagi adalah 8 nilai kesatria tadi atau 8 nilai kepemimpinan ini itu ada 1200 tahun sebelum ada Bushido. Berarti bahkan jauh lebih lama sebelum Bushido itu hadir. 8 nilai kesatria dari yang diambil Lokapala udah ada ya. Betul, dan itu yang membuat kerajaan-kerajaan Nusantara zaman dulu bisa memimpin di kawasan Asia Tenggara, bahkan membuat pengaruh yang signifikan di Asia Tenggara, di dunia. Betul. Boleh kasih tahu kok contoh-contoh nilainya mungkin beberapa aja. Oke, contohnya misalnya ya, seorang pemimpin tuh harus seperti Surya. Surya itu matahari artinya. Yaitu tidak membeda-bedakan, tidak diskriminasi dan sebagainya. Terus seorang pemimpin tuh harus seperti Chandra. Chandra itu bulan. Nah, bulan ini di mana seorang pemimpin itu harus menjadi terang di saat kerajaannya atau negaranya dalam kegelapan. Itu salah dua contoh lah dari 8 nilai kepemimpinan tadi. Berarti Surya matahari, Chandra itu bulan. Nanti ada Varuna itu laut. Jadi elemennya elemen bumi ya. Elemen bumi alam. Tapi memang diambil dari nilai-nilai yang lebih gimana ya, terekstraksi mungkin ya jadinya kayak gitu. Betul. I see. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Setelah hadirnya Lokapala sebagai besutan awal dari Anantarupa, apakah setelah ini Anantarupa berencana untuk meluncurkan game lain dengan genre yang berbeda gitu? Mungkin nanti ya, tapi kalau sekarang kita lebih ke challenge buat mengembangkan IP dari Lokapala sendiri. Karena kan kita mengenal kesatria Lokapala itu cuma sekedar kesatria yang dimainkan dalam Lokapala, tapi ceritanya banyak yang belum kenal nih. Gitu. Jadi kedepannya kita tahun depan kita ingin mengembangkan ceritanya gitu. IP-nya. IP ceritanya. Oke. Lanjut ke
e-sportsnya deh ya. Ini sambil nanya Ko Ivan juga. Kalau dari e-sportsnya sendiri, Ko Ivan sejauh ini ngelihatnya gimana? E-sports khususnya buat di Indonesia secara general dulu gitu. Oke, e-sports ini sekarang kan didominasi oleh asing ya. Iya. Jadi kalau kita Lokapala kita pengennya kita juga bisa berpartisipasi dalam ajang-ajang e-sports nasional nih. Karena gimana pun juga di Asia Tenggara cuma Indonesia yang punya game e-sportsnya sendiri kan. Iya. Jadi ini bakal jadi sesuatu kalau Indonesia bisa menunjukkan bahwa kita punya game nasional kita buat e-sports. Dan bahkan kalau nanti satu saat kita bisa masuk ke SEA Games atau bahkan Asian Games, itu kan bukti bahwa Indonesia leading di dalam industri e-sports ini. Jadi bukan cuma kirim pemain atau kirim player aja gitu. Iya, oke. Ya, kalau buat itu amin deh ya. Amin. Semoga nanti bisa sampai situ ya kan. Amin. Oke, kalau buat Lokapalanya sendiri deh, sekarang gimana buat e-sportsnya perkembangannya sejauh ini? Oke, kalau e-sportsnya tentunya tadi ya, Lokapala kita sudah mempersiapkan banyak tier-tier turnamen, tapi kita juga ingin supaya nanti bisa bersinergi dengan berbagai elemen untuk membuat turnamen-turnamen di luar dari turnamen yang kita sudah lakukan. Gitu. Oke, berarti agendanya masih sangat banyak. Ya. Maksudnya kepikiran aja gitu kan tiba-tiba, karena kalau misalnya memang kita mau sinergi juga sama banyak elemen kan, itu berarti kan butuh waktu, itu yang pertama, dan yang kedua nanti bakal jadi banyak banget nih untuk acara-acara yang Lokapala ke depan kan. Ya betul, dan itu membuka kesempatan bagi banyak pemain ya kan, misal kayak players ya yang mungkin nggak persaingan cukup berat di cabur yang lain bisa di Lokapala. Gitu. Yes, oke. Ya udah, berarti kebetulan ngomong cabur-cabur dan juga e-sports ya kan, kita langsung oper ya ke Bang Denis. Apa kabar Bang Denis? Baik Bang Zelta. Oke, sejauh ini boleh kenalin dulu Mahadewa ini timnya tim apa gitu ya? Siapa tahu kan ini bukan tim Lokapala gitu kan. Keundang ke sini ya siapa tahu. Coba boleh dikenal dulu timnya Mahadewa. Jadi Mahadewa ini emang tim khusus mobile sport. Dia ada 2 divisi, salah satunya game Lokapala ini. Oke, game Lokapala. Dan juga di game Lokapala ini udah berapa lama nih Mahadewa? Kalau untuk tim Mahadewa ini sendiri Mahadewa sih baru tahun ini sih, dari bulan Juli lah. Oke, baru dari bulan Juli ya. Tapi kayaknya kemarin setelah saya dengar kayak Bang Denis terpanggil ya ke Mahadewa. Terpanggil sampai di Mahadewa maksudnya. Oh iya. Ya, sampai di Mahadewa ya. Ya boleh, welcome lah kalau kayak gitu ya. Welcome to Lokapala juga kan ini. Walaupun mungkin Bang Denis baru ya bulan Juli ya, tapi mungkin buat teman-teman sobat Sportscast yang belum tahu ini, Bang Denis tuh udah lama banget juga di Lokapala. Jadi setahu gue Bang Denis tuh salah satu punggawa legendaris ya kalau di Lokapala ya. Kalau boleh tahu main Lokapala udah dari kapan? Jujur dari pas masih beta test di akhir tahun 2019 ya kok. Apa awal 2020 ya? 2020 awal ya. Dari bulan Februari sih udah main. Wah, berarti ya benar kan punggawa legendaris kan. Benar-benar udah salah satu legenda di Lokapala yang masih belum kelar lah ya. Belum kelar perjalanan e-sportnya lah ya. Oke, sejauh ini deh Bang Denis udah mencapai apa aja di Lokapala, dan mungkin udah kemana aja di Lokapala gitu. Udah dapat apa aja? Iya, udah dapat apa aja. Udah banyak sih, karena kan dari awal juga Lokapala eventnya tergolong banyak. Jadi dari awal ada eventnya tuh kita as a team selalu ikut berpartisipasi. Sempat ikut Prapon eksibisi waktu di Papua tahun 2021. Terus Piala Presiden 2021 di Bali juga. 2022 sampai sekarang udah keliling-liling lah pokoknya main Lokapala nih. Mantep banget makanya Lokapala. Seru sih memang ya sejauh ini sih gue ngeliatnya juga seru banget Lokapala, karena perjalanannya tuh ada aja gitu. Ada aja pergerakannya, dan ada aja sesuatu yang kayak baru gitu lah dari Lokapala sendiri gitu kan. Oke, lanjut lagi buat Denis nih ya. Dari gambarnya deh sekarang nih, kita bahas dari gambar Lokapala. Nah menurut lo apa yang paling lo suka buat saat ini? Kalau dari the whole lah visualnya Lokapala. Paling animasi kesatrianya sih. Unik gitu bentuknya, beda sama game-game lain. Dari visual kesatrianya atau mapnya gitu. Apalagi kemarin sempat diundang buat nyobain buat map update besok ini. Jadi nggak sabar nungguin juga sih visualnya. Oh berarti nanti akan ada update baru ya buat yang dalam waktu dekat ini ya? Iya, cuma belum bisa di-spill ya kok. Aku malah belum lihat.
Berarti pro playernya nyoba duluan ya daripada CEO-nya tahu gitu. Wah, hebat juga sih. Tapi karena udah dites juga, nah kalau menurut lu map barunya menurut lu gimana gitu? Lebih apakah? Lebih gimana kah? Lebih terang sih dari sebelumnya. Sebelumnya kan agak sedikit gelap. Terus di update nanti ini sih kelihatannya lebih terang sih, lebih enak dilihat, dimaininnya juga lebih nyaman buat mata. Oke. I see. Oke, itu kalau dari gambar ya. Kalau dari lagu deh, dari lagu ada nggak yang lo suka? Kayak misalnya mungkin lagu in game-nya, kan lagu in game-nya setahu gue sama lagu pick-nya beda tuh, gitu. Atau sama lagu lobby-nya sama apa beda sih? Sama. Oh, sama ya. Ya udah deh kalau gitu. Aduh, lanjut lagi. Yang paling menantang dan sulit sebagai player Lokapala apa? Yang paling sulit ya. Yang paling sulit sebagai player Lokapala. Sebagai player casual atau kompetitif nih? Casual dulu deh. Casual paling ya sama kayak MOBA pada umumnya, kalau main solo ketemu tim yang nggak ngerti main, kurang ngerti gitu biasanya jadi nggak sinkron pas di in game-nya, kita mau raksasa dia mau push tower, jadi ya paling itulah kesulitannya. Oke, ya udah lanjut. Berarti sebagai player kompetitif tuh gimana? Ya kesulitannya. Biasanya kalau ada musuh yang lebih jago, gimana kita muter otak segala macam buat cari strategi lah buat ngalahin dia itu sih. Tapi seru sih, itu bukan sulit juga sih, lebih keseru aja. Lebih keseru aja ya. Oke. Pertanyaan yang lain ya, gue lagi mikir sih sebenarnya sih, karena gue pengen banget mengorek sesuatu ya dari Dennis ya. Cuman masih mikir pertanyaannya dulu nih. Pertanyaan berikutnya ya, kalau dari Dennis nih sejauh ini nih ya, sejauh ini kan berarti lu udah main Lokapala dari beta bahkan kan. Kayak mungkin perubahan-perubahan apa gitu yang lu rasakan dari Lokapalanya gitu. Kayak apa aja yang berubah, mungkin kayak oh nih tombol gamenya berubah nih gitu misalnya kayak gitu kan. Nah mungkin yang lain bisa. Yang paling pertama sih paling dari segi grafisnya ya. Karena gue kan main dari awal banget tuh. Ngerasa banget perubahannya yang dari awal rilis kayak gimana sampai yang sekarang, sampai yang besok nanti update gimana. Dari visual mapnya, kesatrianya segala macamnya kan banyak yang di revamp juga. Oke. Itu sih yang pertama dari grafis. Kalau yang kedua paling dari tadi lupa lagi. Ya perkembangan grafis. Yang kedua ya playernya berkembang juga. Dulu mungkin sekarang playernya udah bertambah banyak kan, banyak event juga dari pelajar, udah banyak yang main. Banyak juga tuh kadang yang DM gue nanyain juga, minta ajarin segala macam. Ini minta tips and triknya lah gitu di dalam in gamenya. I see. Kalau komunitas sejauh ini gimana? Kayak menurut lu bedanya jauh gak sih, maksudnya keramaiannya gitu dan juga mungkin keaktifannya lah bisa dibilang? Jauh banget sih. Kalau dulu mungkin emang masih kurang kan karena baru-baru awal rilis. Kalau sekarang tuh kayak di Discord juga banyak yang aktif. Terus juga di in game-nya pun finding match-nya sekarang lebih cepat karena lebih sering ketemu player. Kalau dulu kan agak lama. Jadi sih komunitasnya udah tambah banyak sih harusnya. Berarti udah rame. Dan juga udah benar-benar banyak yang aktif juga ya. Banyak yang, soalnya gue akhir-akhir ini juga ngelihat gitu loh. Maksudnya banyak yang mulai ikut lah main Lokapala gitu ya. Mungkin dari beberapa teman-teman gue juga udah mulai pada tahu. Dan beberapa teman gue yang lain udah mulai pada ikut. Teman-teman gue yang lain juga di e-sport juga udah pada tahu lah. Setidaknya Lokapala itu game apa dan juga kesempatannya di mana dan juga mereka mau ngapain gitu kan. A good thing sih. Harusnya jadi hal yang baik ya buat perkembangan Lokapala ke depannya kan. Oke, kalau nggak gue mau nanya lagi deh. Selain itu ini intermezzo aja sedikit ya. Kalau buat Bang Denny sekali lagi, gue mau nanya deh, nama member-member Mahadewa tuh siapa aja gitu. Jadi kan siapa tahu ada yang nanti mau nge-stalk kan, bisa dicek dulu. Oke, jadi di Mahadewa nih kita ada 7 ya, 5 player inti, 1 cadangan sama 1 manajer. Oke. Untuk playernya itu ada gua, Flex nicknya, ada Anara, Diesel, Anes, sama Amatario. Untuk cadangannya ada Stop, sama manajer kita ada Kyo. Oke, sekarang gue mau tanya berikutnya. Kalau biasanya di tim sports kan ada coach, ada analis nih. Nah, kalau di tim lu ada coach sama analis gak? Atau mungkin lu yang jadi coach sama analisnya? Kalau untuk sekarang sih belum ada, cuma udah ngelihat plan untuk 2024 sih emang kita lagi looking for coach juga sih untuk kompetitif. Boleh kali saya mendaftarkan diri jadi coach Mahadewa kan kayaknya lumayan gitu ya. Boleh play aja nanti Bang. boleh. Oke, sekarang kita lanjut ke Ko Ivan lagi ya. Ini
mumpung lagi dari tadi ngobrolin soal game dan juga ngomongin soal perkembangan gamenya ya. Ini kalau dari segi UI dan UX-nya Lokapala nih kan kalau karena tadi kan kalau si Bang Dennis bilang kan ada perkembangan. Nah kalau menurut Ko Ivan gimana? Apakah udah dirasa cukup atau mungkin nanti bakal ada pengembangan lagi selain dari map, selain dari ini segala macam? Oke, nanti ini bocoran juga ya. Nanti bakal ada perkembangan di UX sama UI-nya. Karena kita lihat ternyata setelah kita analisa banyak sekali movement ya, kayak UX-nya itu yang masih bisa dipercepat lagi. Oke, boleh dijelasin dulu nggak kok UX itu apa? Jadi UX itu sebenarnya user experience. Jadi kalau UX itu adalah misal kayak pathway atau kayak gimana caranya satu user itu mengakses informasi tertentu. Dan kemarin setelah kita melakukan analisa ya di banyak playernya kita masih ada ruang buat kita buat mengoptimisasi lah. Sedangkan UI itu lebih ke desain secara visualnya. Jadi UI nanti juga ada perubahan, tapi hopefully nanti first quarter lah itu kita bakal update lagi supaya lebih enak. Experience di mainnya lebih enak lagi. Oke, berarti itu ada bocoran lagi ya guys. Bocoran lagi. Ya, pokoknya Sobat Sportcast yang mungkin nonton ini pasti udah dapat semua bocorannya karena saya bantu ya. Semoga ada faedahnya dari semua ini ya kan. Oke, selain itu ya, ini kan juga kita lagi mau kick off ya. Ini ada kick off satu acara ya kan dari LPDUK nih. Nah, kalau misalnya dari Ko Ivan sendiri, ini mau tanya aja sih, bagaimana peran LPDUK untuk kompetisi game online nih? Buat saat ini nih, apakah sudah sesuai ekspektasi atau mungkin kita masih butuh pengembangan atau gimana? Oke, jadi ini adalah salah satu peran serta badan yang milik pemerintah ya. Karena selama ini kan kita di industri game lokal di Indonesia itu perlu di leverage. Kita tahu sendiri kayak di berbagai negara di dunia, kayak di India, kemudian di Cina sendiri. Cina itu jangan salah ya, meskipun kebanyakan game dari Cina, tapi Cina itu membatasi game-game asing yang bisa dipublish di negara Cina. Setahun itu cuma boleh 30-an games yang dari asing. Dan itu makan waktu 6 bulan sampai 2 tahun buat approvalnya. Bahkan ada yang sampai 3 tahun. Nah, di Malaysia mereka pemerintahnya juga sangat support ke industri lokalnya. Mulai dari tahun ini ya sudah mulai banyak. Dan di Thailand juga sama, Saudi Arabia juga sama. Dan ini Indonesia tentunya nggak ketinggalan. Dan saya melihat LPDUK juga mau mendukung industri game lokal. Makanya membuat acara ini. So I see. Berarti memang di luar juga udah mulai ada implementasi ini ya, buat kayak banyak yang tap in juga ke pemerintah, banyak yang kerja sama juga, banyak yang didukung juga dengan pemerintah. Betul. Jadi industri game di luar itu kalau nggak ada pemerintahnya juga susah buat berkembang gitu. Iya sih. Benar juga. Kayak kalau misalnya bukan kita yang ngembangin juga siapa lagi kan. Kalau bukan kita yang dukung juga siapa lagi kan gitu kan. Betul. Benar juga sih. Dan juga mungkin karena ini udah mau dekat ke penghujung ya, mungkin udah boleh tanya harapan-harapan ya buat dari Ko Ivan dan juga buat dari Dennis gitu. Mungkin ada apa ada harapan atau mungkin ada masukan saran terhadap support dari LPDUK untuk kedepannya? Kalau saya dari Anantarupa ya, dari Lokapala sendiri, kita senang sekali, kita terbuka banget buat mengeksplorasi kerjasama lebih lanjut ya dengan LPDUK dan dengan elemen pemerintah yang lain supaya kita industri game lokal ini bisa dikenal di negaranya sendiri. Ya kan, itu satu. Yang kedua tentunya kita juga ingin mengembangkan positive gaming culture. Positive gaming culture. Yes, karena sekarang belum ada regulasi yang cukup mendukung di industri game maupun di e-sportsnya. Jadi mungkin perlu ada edukasi publik, kemudian kepada orang yang sudah bermain game dan sebagainya supaya apa? Kalau industri ini bisa mengembangkan positive gaming culture, jadi akan lebih disupport di berbagai elemen di sosial juga. Gitu. Itu harapan kita. Oke. Kalau buat Dennis gitu, mungkin ada masukan atau mungkin ada harapan tertentu dari support LPDUK ini? Kalau dari gue sih sisi player paling harapannya semoga kerjasamanya jangka panjang lah supportnya. Jadi
untuk kita player juga jenjangnya jelas untuk kedepannya sih, tetap support game lokal. Iya, jenjangnya jelas, bener juga sih, karena kan setahu gue juga memang player kan banyak ya, maksudnya kalau misalnya istilah yang gue tahu tuh player tuh misalnya kita ada tier 3, ada tier 2, ada tier 1 kan. Mungkin kalau misalnya memang supportnya berkelanjutan juga, jadinya kan itu juga bisa jadi makin jelas, dan juga tim-timnya juga bisa makin bisa makin tahu lah gitu. Mungkin player-player tertentu siapa yang bisa di scoutin itu. Aku tambahin dikit ya. Boleh. Jadi kalau Lokapala sendiri kan tahun depan ada Pro Series, kemudian ada yang regional SEA ya, Asia Tenggara. Jadi kalau nanti support dari pemerintah bisa membuat yang regional lebih besar lagi, ya kan? Itu kan bisa berlaga di regional. Bahkan nanti waktu kita expand ke negara lain juga, kita bisa bikin kayak semacam kayak pertukaran atlet lah gitu, kayak pertandingan persahabatan juga. Dan itu juga akan bawa nama Indonesia, karena bukan cuman atlet-atlet e-sports kita, lokal kita yang mendunia, tapi juga gamenya dari Indonesia loh gitu. Bener juga sih. Jadi ya kita harapkan ya, sekali lagi terima kasih juga pada LPDUK udah mensupport dan juga mendukung ya kan, buat buat kick off inilah, buat kick off dari kalau bisa aku bilang salah satu pesta game lokal ya. Ini juga menjadi pesta game lokal karena jarang, bahkan mungkin dari dulu belum ada ya, kayak langsung ada eksibisi game lokal, langsung ada kompetisinya juga ya kan. Dan juga nanti kita juga bakal ada banyak banget juga acara buat 1 tahun ke depan, dan ini eventnya bahkan selama 1 tahun gitu. Jadi panjang banget, dan semoga bisa dilanjutin lagi ke tahun-tahun depannya gitu kali ya. Oke, terakhir ya. Kalau buat Ko Ivan, apa aja poin value yang ingin disampaikan kepada pemerintah sebagai bentuk dukungan dalam melakukan pengembangan game online di Indonesia? Oke, jadi poin value-nya adalah industri game ini, industri game lokal ya, itu harus disupport karena sudah menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan. Bayangkan 2/3 penduduk Indonesia itu main game. Jadi kalau nggak berbagai elemen ini ikut dalam mensupport industri game lokalnya, dan kita sampai dikuasai oleh asing, negara kita juga bakal menderita. Karena kan kita bakal ada trade deficit dan sebagainya. Jadi kita sebaiknya, mumpung masih belum terlambat banget, kita coba nurture industri game nasional sehingga industri game nasional bisa tumbuh. Kemudian juga ekosistemnya, pro playernya dan sebagainya juga bisa tumbuh bersama. Yes. Dari Bang Denis. Ini pertanyaan terakhir buat hari ini ya. Apa kira-kira saran atau masukan agar game lokal Indonesia bisa bersaing dengan game non lokal? Kan dari segi player lah. Kalau dari segi player tuh kira-kira apa? Iya, kalau dari segi player sih paling promosinya aja lebih di up terus aja biar makin banyak orang yang tahu gamenya. Jadi kalau di live juga nggak perlu nanya ini game apa, jadi semua udah tahu kan. Oke. Selain promosi ada lagi nggak? Selain promosi mungkin perbanyak eventnya, entah event pengenalan atau e-sportnya lah, terutama turnamennya dibanyakin. Jadi orang pasti kan kayak yang Ko Ivan tadi bilang, yang mungkin di game asing itu nggak dapat kesempatan, mungkin dia bisa ada kesempatan di game ini buat mencobanya gitu. Betul. Emang kalau dari player pasti akan selalu mencari kesempatan ya. Tapi memang itulah yang memang dicari kan kalau dari player, karena kan ya namanya wadah untuk berkompetisi kan juga butuh banyak banget nih. Karena kita banyak orang nih, ada 250 juta orang dan 170 sekian juta orang bermain game, makanya itu seru banget. Oke. Ya, itulah akhir dari podcast buat hari ini ya. Buat Sobat Sportscast, thank you banget juga yang udah nonton. Semoga kita nanti pas kick off dan juga pas event-event selanjutnya juga bisa diadakan dan juga bisa berkelanjutan terus menerus. Terima kasih sebelumnya. Selamat sore, gue Zelta pamit undur diri dulu. Ko Ivan juga dan juga Denis, kita pamit undur diri. Thank you. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.